Selamat pagi anak-anak. Sudah siap kan untuk belajar hari ini? Oke, sudah siap ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai lingkungan alam. Nah, di lingkungan alam ini anak-anak pasti akan menjumpai berbagai tanaman, betul? Oke, betul ya. Jadi, anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat tanaman pohon kelapa? Pernah ya? Oke, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Apakah di pohon kelapa itu ada buahnya? Oke, ada ya. Nah, di pohon kelapa itu apakah ada daunnya? Oke, ada ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Selain pohon kelapa, apakah kalian pernah melihat pohon pisang? Pernah ya, banyak ya di kebun anak-anak. Nah, di pohon pisang itu, apakah kalian pernah melihat jantung pisang? Pernah ya? Oke, apakah di pohon kelapa ada jantungnya juga tidak? Tidak ada, yakin? Ya, tidak ada ya anak-anak, karena jantung pisang itu hanya ada di pohon pisang. Nah, lalu Ibu ingin bertanya lagi, apakah kalian pernah melihat bunga mawar? Oke, bagaimana bunga mawar itu? Indah? Ya, indah ya. Terus ada apa lagi nih di bunga mawar yang paling menjadi ciri khasnya? Oke, boleh Fernand dijawab? Oke, pintar sekali Fernand, kita berikan tepuk tangan. Nah, betul ya, jadi salah satu yang paling unik dari bunga mawar adalah durinya. Jadi kalian harus berhati-hati ya ketika memegang bunga mawar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pohon pisang, pohon kelapa, lalu bunga mawar. Nah, dari ketiga tanaman tadi punya perbedaannya masing-masing kan anak-anak? Betul? Iya ya? Oke, sekarang anak-anak akan mempelajari tentang bagian-bagian tanaman dan juga fungsinya. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mengamati bagian-bagian apa saja pada tanaman yang akan Ibu berikan gambarnya. Oke? Oke, nah sekarang Ibu akan menyebutkan nama-nama tanaman yang akan diamati oleh setiap kelompok. Nah, yang pertama, kelompok 1 akan mengamati tanaman pohon apel. Kemudian kelompok kedua mengamati tanaman bunga mawar. Yang ketiga, kelompok 3 akan mengamati tanaman padi. Nah, nanti kelompok 4 akan mengamati pohon pisang. Kelompok 5 mengamati tanaman pohon jagung. Lalu kelompok 6 mengamati tanaman bunga teratai. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok bagian-bagian tanaman yang sudah Ibu sebutkan tadi. Lalu nanti kalian menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian tanaman tersebut. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Oke, kelompok 1 boleh mau bertanya apa? Pohon apel ada bunganya. Ada ya anak-anak, karena bunga itu salah satu bagian penting dari pohon apel. Nantinya dari bunga itu bisa menghasilkan buah apel. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai fungsi dari bunga pada pohon apel, boleh ya kalian pelajari untuk nanti dipresentasikan. Oke, semangat kelompok 1. Oke, boleh kelompok 6. Kenapa?
Oh iya betul ya, bunga teratai itu yang seperti itu, yang bisa daunnya itu mengapung di air ya. Nanti kalian amati ya bagian apa saja yang ada di bunga teratai. Oke, sudah paham ya? Oke, semangat kelompok 6, selamat mengerjakan. Oke, kelompok 4 tadi mendapatkan pohon pisang ya. Tadi pertanyaannya apa? Oh, pelepah pisang ya, apakah dimasukkan atau tidak? Boleh ya, boleh kalian masukkan. Nanti kalian juga sebutkan ya atau jelaskan mengenai fungsi dari pelepah pisang tadi, oke? Oke, semangat kelompok 4. Oke, anak-anak, waktu diskusi sudah selesai ya. Lalu kita akan dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Boleh perwakilannya maju ke depan. Oke, silakan tepuk tangan untuk Joshua. Nah, boleh silakan presentasikan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bagian-bagian dari tanaman pohon apel. Tadi sudah benar ya, ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Sudah lengkap ya. Tadi dari fungsinya juga sudah dijelaskan. Tapi dari kelompok 1 masih ada kekurangannya nih di bagian fungsi daun. Tadi kelompok 1 menyebutkan fungsi daun di pohon apel itu agar pohonnya rindang dan menjadi tempat berteduh bagi manusia. Nah, itu jawabannya sudah betul ya, tapi ada satu lagi jawaban yang paling inti dan belum ditambahkan oleh kelompok 1. Apa coba anak-anak? Ada yang masih ingat? Oke, boleh Anton, apa? Oke, betul. Nah, kita berikan tepuk tangan kepada Anton. Nah, jadi kelompok 1 masih ada yang kurang ya. Nanti boleh ditambahkan mengenai fungsi daun sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, itu ya yang paling penting dari fungsi daun. Jadi nanti kalian boleh tambahkan ya di jawaban hasil diskusi kalian, oke? Oke, terima kasih kelompok 1. Oke anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah tampil. Oke, nah anak-anak, jadi setiap tanaman itu memiliki bagian-bagian yang berbeda ya. Nah, walaupun bagian-bagiannya berbeda, tapi ada juga beberapa tanaman yang memiliki bagian yang sama. Tadi seperti ada pohon apel dan pohon pisang sama-sama memiliki apa? Ya, memiliki batang ya. Lalu yang lainnya apa coba? Bagian tanaman yang semuanya itu ada. Ya, betul ya, ada akar. Akar itu fungsinya apa anak-anak? Boleh untuk Rain dijawab? Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rain. Nah, jadi betul ya, akar itu berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral dari dalam tanah untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, anak-anak ibu yang pintar, kita sudah belajar ya tadi bagian-bagian tanaman. Lalu juga kita belajar mengenai fungsinya. Sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian, ibu akan memberikan sebuah kuis. Nah, anak-anak boleh ya untuk mengerjakan kuis yang ibu berikan. Siap? Oke, selamat mengerjakan kuis anak-anak.